Halo, kembali lagi dengan kakak pengajar. Nah, siapa nih audiens kakak pengajar atau viewers kakak pengajar yang masih remaja? Atau yang berusia kira-kira nih ya, kira-kira dari umur 12 sampai ke paling tua itu 20 deh. Siapa nih yang ada di sini? Nah, materi ini pas banget buat kamu, terutama yang barusan menjadi remaja. Congrats ya, buat kalian yang mungkin dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama. Congratulations karena kalian sudah menjadi remaja SMP nih. Udah lebih besar dari. Nah, materi kali ini judulnya adalah menjadi remaja. Nah, ada beda penyebutan ya antara ketika kalian SD dan sekarang sudah SMP. Ketika SD kalian mungkin dianggap sebagai anak-anak gitu ya, sebutannya adalah anak-anak. Tapi ketika kalian di SMP hingga nanti mungkin di SMA, sebutannya akan berubah menjadi remaja. Sebelum pada akhirnya setelah kalian lulus dari SMA, kalian langsung dianggap sebagai dewasa. Nah, sebenarnya apa sih remaja itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada kita sekarang? Kenapa sih kakak tanya gitu? Karena ada yang unik nih di fase menjadi remaja ini. Nah, fase inilah yang tidak kamu dapatkan di fase anak-anak dan juga nanti di fase dewasa. Nah, daripada penasaran, kita langsung scroll aja untuk tahu apa sih remaja itu. Oke, remaja itu bahasa Inggrisnya adalah adolescent, yaitu seseorang yang mengalami transisi dari anak-anak menuju usia dewasa secara fisik atau biologis, psikologis, moral, dan sosial. Transisi di sini artinya perpindahan ya dari fase anak-anak menuju ke fase dewasa. Jadi kalian ada di tengah-tengah di antara rentang tersebut. Nah, ini dia. Masa transisi itu berarti adalah meninggalkan sikap kekanak-kanakan yang mungkin melekat di fase anak-anak dan mempersiapkan diri atau beradaptasi untuk nantinya kamu akan mengemban peran sebagai seorang yang dewasa gitu. Kalau di gambarnya ini seperti ini teman-teman. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah anak-anak, lalu yang di sebelah kanan banget ini adalah dewasa dan kalian ada di tengah. Nah, posisi tengah-tengah ini berarti kalian sedang fase peralihan gitu ya, berganti peran dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalau kalian lihat perkembangan manusia, nah ini kalian ada di tingkat yang ini, yang kakak kasih garis panah. Dimulai dari mungkin bayi, anak-anak, nanti kalian mungkin jadi remaja ini ya, sekarang remaja, terus dewasanya juga lebih dewasa lagi ya, umur 35 sampai 55 hingga akhirnya nanti menjadi lansia alias lanjut usia. Nah, ini sebenarnya adalah perkembangan hidup manusia gitu ya, dari waktu ke waktu akan seperti ini. Nah, kebetulan di waktu saat ini kalian ada pada fase remaja. Oke, kita next. Nah, kita akan bahas dulu mengenai hukum. Kenapa sih Kak kok bahas-bahas hukum? Karena pengertian remaja itu sendiri bisa dilihat dari berbagai aspek, dari psikologi seperti yang Kakak jelaskan, atau dari aspek administrasi hukum di Indonesia. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau dari hukum perdata, remaja itu adalah mereka yang ada di usia bawah 21 tahun. Nah, berarti selama kamu berada di bawah usia 21 tahun, secara hukum perdata kamu masih dikategorikan sebagai remaja. Sementara kalau hukum pidana, remaja adalah mereka yang berusia belasan tahun. Tepatnya adalah di usia sekitar 16 dan 17 tahun, itu startnya ya. Kalau kurang dari 16 tahun, ketika kamu melakukan kesalahan atau kenakalan, masih dianggap kenakalan ya, itu akan dikembalikan kepada orang tua atau ditampung di sebuah lembaga. Gitu. Nah, kalau di atas 16 tahun, maka kamu sudah berhak banget untuk dipidana atau mungkin dipenjara. Jadi, kalau misalkan kamu berbuat onar ketika di fase sudah remaja atas ya, mungkin SMA gitu, di atas 16 tahun, itu sudah layak banget untuk dijatuhi hukuman penjara gitu ya, karena kalian sudah dianggap sebagai bisa bertanggung jawab atas diri kalian. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Pemilu, maka usia 17 tahun itulah yang dianggap remaja.
Sehingga ketika kalian di usia 17 tahun, kalian baru boleh punya SIM dan juga mengikuti pemilu. Nah, dapatnya kalian SIM dan juga pemilu ini menjadi lambang atau simbol bahwa kalian itu sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Contohnya ketika kalian punya SIM, itu berarti kalian sudah boleh berkendara sendiri kan? Nah, jadi apapun yang terjadi di lalu lintas nanti itu menjadi tanggung jawab kamu pribadi. Seperti itu. Ataupun ikut pemilu. Jadi, suaramu itu sudah dianggap sah ya untuk memilih calon-calon di pemerintahan. Nah, kalau hukum undang-undang perkawinan, remaja adalah mereka yang di bawah usia 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun sebagai laki-laki. Nah, ini kakak lupa apakah ini yang terbaru atau tidak. Nanti kalau ada yang terbaru bisa komen di bawah ya di bagian kolom komentar. Oke, jadi buat kamu yang masih di bawah 16 tahun, itu akan dianggap sebagai pernikahan dini. Jadi masih belum boleh dan masih harus persetujuan orang tua. Tuh. Oke, bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia, remaja itu adalah mereka yang berusia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, dari pengertian ini berarti ada dua syarat ya, yaitu mereka yang usianya 11 sampai 24 tahun dan yang kedua adalah belum menikah. Nah, jadi ada suatu case, ini kakak kasih contoh kasus, kalau kamu berada di usia 18 tahun dan sudah menikah, ya, maka kamu sudah dianggap dewasa. Jadi walaupun kamu usianya 18 tahun, yang dimana masuk ke dalam range usia 11 sampai 24 tahun, tapi kalau misalkan kamu sudah menikah, maka secara hukum kamu sudah diperlakukan sama dengan orang dewasa. Jadi secara sosial dan hukum sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kalau kamu di usia 23 tahun dan belum menikah, maka kamu masih layak nih disebut sebagai remaja. Tapi kadang sebutannya adalah remaja akhir atau extended teenage gitu ya, atau extended adolescent gitu. Karena kalian masih berusia 23 tahun ya di dalam rentang 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kamu masih eh, memenuhi dua syarat di Indonesia di mana remaja itu dianggap. Nah, tiap fase hidup manusia, mulai dari anak-anak hingga nanti lansia, mereka semua punya tugas hidup. Nah, tugas hidup ini adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang atau individu pada suatu masa atau periode kehidupan tertentu. Nah, jadi tiap fase itu tugasnya beda-beda, teman-teman. Jadi tugas hidupnya remaja itu beda sama tugas di fase hidup bayi atau anak-anak atau lansia. Nah, seperti tugas sekolah, jika kamu berhasil menyelesaikannya, maka mereka itu akan berbahagia. Maksudnya adalah perkembangan kalian itu bisa optimal gitu ya, sesuai dengan timelinenya. Tapi kalau tidak, biasanya akan berdampak pada kemunduran di fase-fase berikutnya. Intinya, ketika kamu belum menyelesaikan tugas hidup di fase sekarang, maka ketika usiamu, ya usia kronologisnya kamu sudah menuju ke fase berikutnya, nah kamu mungkin akan membawa mental yang belum optimal dan belum matang untuk menjalani fase tersebut. Itu maksudnya, teman. Nah, ada dua pertanyaan penting yang mungkin harus kalian tahu jawabannya. Yang pertama, apa sih yang terjadi di fase remaja? Dan yang kedua adalah apa sih tugas hidup di masa remaja? Yuk kita akan lihat satu-satu. Nah, masa remaja itu adalah masa untuk mencari identitas atau jati diri. Nah, remaja sedang mencari tahu siapakah dia sebenarnya, apa sebenarnya kesenanganku, di kelompok pertemanan yang mana dan seperti apa yang cocok denganku. Nah, karena fase remaja itu kembali lagi ya adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju ke dewasa. Sehingga di transisi itu kamu mungkin akan berpikir, aku tuh sebenarnya siapa sih? Em, apa sih keinginanku ke depannya? Seperti itu. Jadi di fase ini kamu sedang fase mencari jati diri. Nah, ini dia tugas hidup remaja yang berbeda dengan tugas fase hidup lainnya.
Nah, coba ini ada anak-anak, ada toddler, ada preschooler, mungkin TK ya, ada school ager, ada adolescent, ada young adult, middle age, dan older. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ya, jadi ada tugas hidup sendiri-sendiri nih. Misalnya, ketika kamu remaja sekarang, maka tugas hidup kamu adalah role confusion, di mana kamu akan cukup bingung nih dengan peran kamu di masyarakat itu seperti apa. Nah, ini beda sama yang bayi, di mana tugas hidup bayi itu adalah basic mistrust, alias dia mengembangkan kepercayaan dia pada diri. Gitu, teman-teman. Kita next ya. Nah, ini ada Q&A, question and answer. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya. Nah, kenapa sih Kak remaja itu mencari jati diri gitu? Nah, karena remaja itu tidak punya posisi yang jelas di masyarakat. Anak-anak bukan, dewasa juga belum gitu. Jadi remaja itu memiliki keinginan untuk menunjukkan eksistensi dirinya supaya diakui oleh masyarakat. Yang terkadang ya caranya bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, apa sih Kak tanda jika remaja itu sedang mencari jati diri gitu ya? Nah, remaja yang terlihat mencari jati diri itu cenderung mudah untuk ikut-ikutan, cenderung memberontak dan mulai mengeksplor hobi dan minat. Nah, kalian sebagai remaja apakah kalian merasakan itu? Misalkan ada temennya yang ikut kegiatan ini, kalian masih ikut. Atau kalau ditanya, kenapa kok kamu ikut kegiatan ini? Jawabannya selalu, iya ikut-ikut teman aja sih. Nah, kalau kamu begitu, selamat. Berarti kamu sedang mencari jati diri kamu. It's okay sebenarnya. Asalkan yang kamu ikuti itu positif ya guys. Cenderung memberontak. Jadi kadang sering gak cocok ya sama orang tua. Mungkin orang tua maunya seperti ini. Kamu punya eh, pemikiran dan pendapat kamu sendiri gitu. Lalu kamu juga mulai mengeksplor hobi dan minat. Jadi mungkin kamu ikut banyak kegiatan, kamu ikut banyak lomba, kamu bisa mengevaluasi mana sih yang menjadi kesukaan dan hobi kamu. Nah, biasanya yang dilakukan remaja untuk menemukan jati dirinya adalah mencoba hal-hal yang dilakukan oleh teman mereka gitu ya. Jadi tadi eh, mereka ikut-ikutan. Lalu mengikuti berbagai kelompok pertemanan atau komunitas dan berganti-ganti ekstrakurikuler. Nah, kakak sendiri ini kan adalah guru ekstrakurikuler konselor sebaya di salah satu sekolah menengah pertama di Surabaya. Nah, ini fenomena yang menurut kakak bukan sesuatu yang aneh gitu ya ketika kamu itu berganti-ganti ekstrakurikuler ya. Namanya aja lagi explore ya, lagi mencari. Jadi wajar sih. Nah, lalu apa sih yang terjadi ketika remaja itu tidak berhasil menemukan jati dirinya? Nah, dampaknya lumayan agak ya mungkin cukup sedikit merugikanmu guys. Jadi mungkin kamu akan bingung ke depannya karena kamu jadi sulit menentukan hal yang kamu sukai. Terus kamu jadi gampang banget untuk mengikuti kemauan orang lain tanpa mungkin kamu evaluasi dulu atau kamu filter dulu. Apakah kira-kira ini baik atau buruk ya? Dan kamu mungkin mudah goyah dan gampang banget untuk terpengaruh. Jadi kamu gak punya pendirian intinya gitu. Karena kamu gak tahu nih kamu maunya seperti apa. Jadi karena sering ikut-ikutan prinsip orang, jadi kamu sendiri mungkin pertanyakan nih, kok aku pakai prinsip orang ini gak nyaman ya? Oke, nah ini ada beberapa bukti bahwa remaja itu em, adalah fase di mana sedang mengeksplor dirinya sendiri. Nah, ada beberapa berita seperti balap liar di bekas lapangan terbang zaman kolonial tewaskan dua remaja. Tuh, balap liar. Balap liar ini kan nggak cuma dilakukan oleh satu orang ya, pasti bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu, rame-rame. Mungkin pionirnya cuma satu dua, tapi yang lainnya ikut-ikutan karena mungkin merasa keren gitu ya. Dia akan mendapatkan eh, eksistensi gitu atau perhatian dari masyarakat sebagai anak geng balap liar. Nah, miris
Remaja pengangguran nyamar jadi anak SMP demi ikut tawuran di Gunung Jati. Nah, ini beberapa cara pencarian jati diri yang negatif ya guys. Tren TikTok berujung petaka, bocah 9 tahun nyaris tewas usai telan magnet. Oke, ini memang belum remaja, tapi keinginan untuk ikut-ikutan teman sudah dimulai bahkan sebelum kamu menginjak fase remaja. Apalagi ketika fase remaja, ketika kamu merasa bahwa validitas orang sekitarmu, mungkin khususnya teman-teman kamu, itu adalah sesuatu yang penting fase itu. Budaya ikut-ikutan pada generasi remaja atau generasi muda. Nah, sudah ada artikel yang bikin ya, jadi sebenarnya ini adalah fenomena yang umum untuk terjadi pada fasemu dan jangan buru-buru emosi ya guys. Seperti yang kakak bilang tadi, ikut-ikutan itu bisa jadi yang positif, tapi juga bisa jadi yang negatif. Sekarang tinggal kamu aja yang pilih. Kamu mau ambil yang negatif atau yang positif. Kita next. Nah, hal penting lainnya adalah di masa remaja ini, keberadaan teman menjadi salah satu hal yang penting. Alhasil, di masa ini kamu cenderung menghabiskan waktu dengan teman daripada keluarga. Is it true? Buat kamu yang remaja, apakah kamu merasakan bahwa saat ini teman itu seperti lebih penting daripada keluarga? Kalau iya, kamu nggak perlu ragu untuk mengakui karena ini dialami oleh hampir semua remaja. Termasuk kakak ketika dulu masih di fase remaja. Jadi teman itu lebih penting gitu. Ikut-ikut teman tuh lebih penting daripada mendengarkan nasihat keluarga. Gitu. Karena sekali lagi di fase remaja, validitas teman itu memang menurut kalian itu adalah hal yang penting. Gitu. Karena memang di fase itu semua kegiatan berpusat di sekolah, di mana kamu mungkin ya harus bertemu dengan teman-teman gitu ya, harus bersosialisasi, kerjasama dan lain-lain gitu dengan teman. Jadi terkadang keluarga dianaktirikan gitu lah ya. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah dewasa mungkin menganggap kalian tuh kayak, hmm, oh dia sering crazy sama orang tuanya atau sama kakak ibunya. Nah, ini ada dua contoh di mana pencarian jati diri itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, balap liar yang tadi sempat kakak jelasin, itu mungkin menjadi contoh pencarian jati diri yang negatif daripada meneliti energi ramah lingkungan remaja asal Indonesia kuliah di Korea Selatan. Nah, ini mungkin bisa menjadi apa ya, sumber inspirasi gitu ya, di mana dalam pencarian jati diri itu bisa juga dilakukan dengan cara yang positif. Mungkin kamu bisa ikut-ikutan untuk mulai meneliti sesuatu yang unik sehingga bisa mengantarkan kamu untuk kuliah di luar negeri. Kan lumayan ya. Oke, kita next. Nah, masalah di fase remaja itu memang lumayan menguras energi dan tenaga ya guys. Jadi buat kamu yang remaja, ya mari kita jalani, hadapi fase remaja yang hanya sebentar ini. Oke, jadi ada dua masalah gede gitu ya di fase remaja. Ada masalah pertemanan dan juga masalah keluarga. Untuk masalah pertemanan, mungkin kamu ada ya yang berpura-pura atau enggak menjadi diri sendiri hanya supaya diterima dalam grup. Contoh, misalnya ada grup K-pop di sekolahmu, tapi kamu sendiri nggak ngerti nih atau nggak suka sama K-pop. Tapi daripada kamu sendirian, kamu mungkin akan memaksakan dirimu untuk suka K-pop supaya bisa gabung sama mereka. Nggak salah sih sebenarnya, ini adalah kemampuan yang memang harus kita eh, lakukan terus ya selama kita hidup, kita beradaptasi, kita masuk ke dalam kelompok dan sebagainya. Tapi kalau sampai kamu berpura-pura gitu ya, jadi fake kelihatannya dan kamu mungkin jadi nggak nyaman tuh. Jadi berasa kayak bukan diri kamu sendiri. Kamu mungkin akan berpikir apakah temanku tuh akan menerima aku ketika aku menjadi diri sendiri. Nah itu kalau lama-lama bisa bikin stres juga sih guys. Lalu tidak memiliki teman adalah hal terburuk dalam hidupmu. Buat kita-kita yang sudah kuliah atau dewasa, yang sudah melewati fase remaja, sekarang kita menganggap bahwa teman itu ya sekedar teman. Kalaupun tidak ada teman dekat pun nggak apa-apa gitu. Karena kita sudah tahu di hidup kita ini apa sih yang sebenarnya mau kita tuju. Gitu. Jadi teman itu hanya pelengkap positif yang membuat kita semangat menjalani hari. Dan ada permasalahan geng gitu ya atau
berkelompok-berkelompok gitu di dalam sekolah. Nah, kalau permasalahan dengan keluarga biasanya berkurang ya waktu dengan keluarga, mungkin karena kamu sibuk ekskul, ada kegiatan sana sini gitu. Jadi mungkin pulang capek, istirahat gitu ya, mengerjakan tugas terus besok berangkat sekolah lagi. Kamu mungkin juga merasa kalau orang tuamu tuh tidak memahami apa keinginan kamu. Maklum ya, jadi generasi orang tua dengan generasi kalian sebagai remaja itu gapnya jauh banget ya. Sudah banyak perubahan nilai, perubahan sudut pandang, dan juga pengetahuan, dan juga semangat zaman antara keluarga kamu, tepatnya adalah orang tua kamu dan juga kamu. Dan kamu mulai merasa jika peraturan orang tua itu tidak sesuai dengan kamu. Hmm, dulu waktu kakak remaja juga kakak mengalami ini sih. Nah, ketika fase remaja, kamu akan mengalami namanya masa pubertas, di mana remaja itu akan mengalami kematangan organ seksual yang ditandai dengan mimpi basah dan haid yang berdampak pada perubahan fisik gitu ya. Yang singkatnya, kalian itu sekarang sedang beranjak gitu ya, menjadi dewasa secara seksual. Jadi organ seksual kamu sudah matang tuh, sudah matang. Dan di fase remaja, ketika kalian sudah mimpi basah dan haid, itu berarti kamu sudah bisa punya keturunan. Gitu guys, karena organ seksualnya sudah matang. Nah ini mungkin sudah dipelajari di sekolah ya, kakak cuma review aja. Antara cewek dan cowok itu ada perbedaan perubahan gitu. Misalnya kalau cowok itu mengalami mimpi basah, suaranya membesar, sudah muncul jakun di leher, masa otot bertambah dan mungkin tubuhnya lebih tinggi. Sementara untuk perempuan mungkin mengalami menstruasi, mungkin payudara bertumbuh, pinggulnya melebar dan suara itu menjadi lebih melengking. Nah, tapi kesamaannya adalah baik cewek maupun cowok mungkin akan mengalami perubahan permasalahan kulit gitu ya, mungkin jadi jerawatan, jadi kusam dan berminyak. Nah, ini juga didukung oleh kegiatan sekolah yang mungkin seabrek itu ya guys, dan juga mungkin belum pinter banget untuk melakukan self care dan mengalami bau badan atau keringat yang super bau gitu. Dan mulai tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, misalnya ketiak, kalau cowok misalnya di bagian kumis atau janggut dan di area uh, vagina gitu ya atau penis. Itu. Nah, this is also the problem. Jadi tugas perkembangan remaja itu adalah harus bisa menerima perubahan fisik serta emosional yang kamu alami. Nah, gimana tuh? Di fase ini tubuh kamu berubah, tapi di fase ini tugas kamu adalah menerima perubahan tersebut. Faktanya, tidak semua remaja itu bisa menerima perubahan tersebut. Jadi ada yang dia suka nih sama perubahan tubuhnya, jadi lebih tinggi, jadi pinggulnya melebar gitu ya. Tapi ada juga yang nggak suka. Mungkin yang awalnya wajahnya mulus, sekarang jerawatan kayak gitu. Nah, dampaknya apa sih? Nah, ini adalah dampak yang sering terjadi di fase remaja gitu ya. Mungkin adanya bullying, adanya body shaming, merasa nggak pede atau malu, lalu punya pandangan diri yang rendah kepada diri kita sendiri. Nah, selain fase remaja itu merupakan fase pubertas, fase remaja itu juga merupakan masa thunder and storm atau storm gitu ya, masa guntur dan badai. Apa maksudnya, Kak? Jadi, entah ya, mungkin kalian merasa nih, remaja itu punya emosi yang mudah meledak-ledak dan sulit untuk dikendalikan bahkan oleh kamu sendiri. Jadi kamu mungkin gampang senang, gampang sedih, gampang ngomel gitu. Nah, kok bisa sih terjadi? Nah, jawabannya adalah karena remaja itu sedang mengalami konflik peran. Remaja bukan anak-anak lagi, namun masih belum bisa dikatakan dewasa. Nah, inilah yang bikin kalian bingung. Karena diperlakukan seperti anak-anak juga sudah terlalu besar, tapi mau dikasih tanggung jawab sebagai orang dewasa juga masih terlalu kecil. Jadi, terkadang orang-orang di sekitar kamu tuh bingung nih memperlakukan kamu seperti apa. Kadang dikekang, kadang diarahkan sebagai anak-anak, tapi kadang juga dituntut untuk supaya bisa lebih dewasa tuh, apalagi kalau kamu punya adik, gitu ya. Nah, ini mungkin bikin kalian bingung gitu. Jadi nggak cuman orang sekitar aja yang bingung, tapi kalian sendiri juga jadi bingung deh.
Nah, ini contoh nih. Misalnya, berangkat ke sekolah gitu. Kamu mungkin dituntut untuk harus bisa mandiri gitu ya, untuk berangkat sekolah sendiri. Jadi udah nggak diantar gitu ya, karena mungkin orang tua punya kesibukan sendiri. Tapi ketika kamu minta izin untuk bawa motor gitu ya, nah kamu belum dibolehin nih. Apalagi kalau belum punya SIM. Nah, ini bikin kalian bingung kan? Gimana nih maksudnya? Gak mau diantar, tapi aku belum boleh bawa kendaraan sendiri. Gitu. Nah, permasalahan terkait emosi ini juga dibuktikan oleh beberapa permasalahan ya yang ada di berita tentang remaja. Misalnya, dua gadis adu mulut di tepi jalan Jombang diduga rebutan cowok. Lalu, durhaka, emosi tak diberi uang 50.000, remaja ini tega aniaya ibu kandung. Ada juga yang emosi mulutnya diolesi garam saat tidur, siswa SMK ini aniaya teman sendiri hingga tewas. Dan durhaka, remaja di Jepara bunuh ibu kandung gegara ditegur nonton. Yang kakak highlight di sini adalah di mana fase remaja ini emosi kalian itu sedang meledak dan perlu banget untuk kalian kendalikan atau kalian kontrol gitu ya. Karena yang mampu mengontrol emosi kalian ya diri kalian sendiri. Jangan sampai ketika kalian nggak mampu mengontrol emosi kalian, itu akan merugikan kalian sendiri. Contoh nih, misalnya kalian sampai tewas membunuh temannya. Kalau sampai tewas, ini ada undang-undang pembunuhan ya, even dia yang duluan jahil ke kamu. Nah, ini kamu bisa kena nih. Ini malah berbuntut panjang. Coba kamu cari cara yang lebih baik gitu ya, atau yang lebih tidak beresiko untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, cara yang pertama tentu dengan mengendalikan emosi kamu sendiri. Begitu. Nah, mungkin sementara ini dulu ya materi mengenai menjadi remaja. Silahkan dipahami lagi supaya kamu lebih yakin nih sebenarnya sebagai remaja itu apa sih yang terjadi dalam hidupku gitu. Jadi supaya ketika kamu menjalani fase remaja kamu nggak bingung nih dengan diri. Oke? Sekian dari kakak materinya, semoga bermanfaat dan see you again. Bye!